Shalom kepada jemaat GSKI, Betani Nginden, Manyar, Suko, Citraland, dan sekota yang lainnya. Pada kesempatan ini di dalam acara program Masih Ada Tuhan. Saya di dalam situasi, kondisi di mana kita tidak bisa beribadah di gedung, tetapi kita percaya masih ada Tuhan di tengah-tengah keluarga, saudara, bahkan gembala sidang mengajak saudara di rumah pun bisa membuat mezbah di dalam keluarga. Kemarin di dalam acara Jumat Agung pun saya bersama-sama dengan anak-anak saya membuat satu mezbah ibadah. Kita pun membuat perjamuan kudus di tengah-tengah keluarga. Ada satu hal yang indah. Bagaimana kita di tengah-tengah goncangan yang terjadi ini, kita bisa menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Saya akan membacakan di dalam ayat firman Tuhan, Mazmur pasal 27, ayat yang keempat. Tulisan daripada Daud, kerinduan daripada Daud mengatakan demikian, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ada kata-kata menikmati bait-Nya, menyaksikan kemurahan Tuhan. Di dalam situasi kondisi saat ini, kita sebagai orang-orang percaya, mari kita menyaksikan kemurahan Tuhan. Masih ada Tuhan di tengah-tengah goncangan kehidupan kita. Di tengah-tengah goncangan masalah di dalam rumah tangga, keluarga, masalah di dalam ekonomi, pekerjaan kita mengalami goncangan. Satu hal yang Tuhan rindukan, apa yang dikatakan oleh Raja Daud, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan. Kita di rumah kita menjadi rumah Tuhan. Di dalam kehidupan tubuh kita adalah juga rumah Tuhan. Bagaimana kita memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang perlu saya sampaikan di dalam menyaksikan kemurahan Tuhan ini, bagaimana supaya kita dapat menyaksikannya. Kemurahan Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Yang pertama kita baca di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang pertamanya. Dikatakan demikian, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kita jadikan Yesus sebagai terang, sumber terang. Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Yohanes mengatakan bahwa akulah terang dunia. Tuhan Yesus bukan membawa terang, tetapi Yesus itulah terang dunia. Yesus adalah sumbernya terang. Dikatakan di mana ada terang, di situ ada kehidupan. Di mana ada terang, kegelapan tidak akan menguasainya. Saat-saat ini, jadikan Yesus menerangi di dalam seluruh kehidupan saudara. Menerangi hati saudara. Yang mungkin pada saat ini penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Karena situasi dan kondisi saat ini. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, mari kita datang kepada terang itu. Karena Tuhan Yesus berkatakan bukan saja sumber terang itu. Tetapi di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang keempat dan ayat yang kelimanya. Dikatakan di dalam Dia ada terang. Di dalam Yesus ada terang. Dan terang itu dikatakan bercahaya di dalam kegelapan. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Dia akan menerangi hati saudara. Hati yang penuh dengan kekacauan. Hati yang penuh dengan ketakutan hari-hari ini. Hati yang penuh dengan kekhawatiran. Datanglah kepada sumber terang itu. Bahkan dikatakan keselamatanku. Yesus sumber keselamatan. Dikatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di dalam Yesus Kristus ada sumber keselamatan. Kasih karunia-Nya diberikan kepada setiap kita sebagai orang-orang percaya. Nah, bagian yang kedua yang perlu saya sampaikan di sini, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Dari ayat Mazmur pasal 27 ayat yang ke-7. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Bagian yang kedua ini dikatakan berserulah. Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar seruan doa saudara. Di hari-hari saat ini, banyak orang yang penuh dengan ketakutan. Pak, apa yang harus saya lakukan? Pak, apa yang harus aku perbuat, Pak? Untuk menghadapi situasi kondisi. Pekerjaan saya saat ini sudah non-aktif, Pak. Saya katakan kita harus tetap. Jawabannya cuma 3 huruf. DOA. Yang disertai dengan rasa seruan. Orang berseru itu adalah orang penuh semangat. Seruan di dalam doa adalah seruan yang semangat. Contoh seperti Bartimius ketika melihat Tuhan Yesus lewat. Dia berseru sekalipun banyak orang yang menghambatnya. Melarangnya untuk berteriak. Tetapi Bartimius tetap berseru. Inilah yang dikatakan bertekun di dalam doa. Orang yang berseru itu bertekun di dalam doa. Di dalam bahasa Yunaninya dikatakan proskartereo. Artinya meneruskan dengan tabah sekalipun ada halangannya. Sekalipun ada yang menghalangi kita saat ini ketika kita berdoa. Sekalipun terhalang oleh berbagai macam kesulitan. Jangan berhenti untuk berdoa. Rasul Paulus pun mengajarkan kepada jemaat di Tesalonika, tetaplah berdoa. Ketika kita berdoa, Tuhan sanggup mengubah keadaan. Keadaan Bartimius yang tidak punya masa depan. Keadaannya gelap karena dia tidak punya mata. Karena kebutaannya ini. Tetapi Tuhan, sumber terang itu, ketika Bartimius berseru kepada Tuhan, maka menghentikan langkah Tuhan Yesus. Apa yang harus aku perbuat bagimu? Buatlah aku melihat. Nah, saudara, inilah yang ada di dalam kehidupan kita. Jangan berhenti untuk tetap berseru kepada Tuhan. Nah, ada satu ayat lagi yang perlu saya sampaikan. Di dalam ayat yang ke-8, dikatakan demikian dari Mazmur 27, ini adalah sebuah jawaban. Bukan saja kita jadikan Yesus sebagai terang dan sumber keselamatan. Bukan saja kita berseru kepada Tuhan. Bagian yang ketiga ini dikatakan, hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Coba saudara ya, ayat ini kalau kita renungkan. Carilah wajahku, kata Tuhan. Maka wajah-Mu kucari. Hatiku mengikuti firman-Mu. Inilah bagian yang ketiga. Yaitu hati kita ini mengikuti firman-Nya. Artinya apa? Artinya kita ini hidup di dalam ketaatan.
Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mengikuti firman-Nya. Dan ketika kita mengikuti firman-Nya, kita hidup di dalam garis berkat-Nya. Firman Tuhan katakan, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, apa yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dikatakan maka baiklah keadaan. Saudara rindu mengalami keadaan yang baik dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu. Hiduplah di dalam ketaatan. Mengikuti firman-Nya. Yaitu apa? Dikatakan mencari wajah Tuhan. Carilah wajahku, maka wajahmu ku cari. Coba bayangkan saudara. Ketika kita mencari wajah Tuhan, Tuhan mencari wajah kita. Makanya firman Tuhan katakan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Saudara, kalau kita perhatikan, siapa sih diri kita ini? Sehingga Tuhan menghadapkan, memalingkan wajahnya ke arah saudara. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera. Di tengah-tengah goncangan ini, mari biarlah kita tetap hidup di dalam ketaatan. Ketika kita taat, sekalipun di dalam kondisi yang sulit. Saya memberikan satu contoh. Ketika Elia dan janda Sarfat. Elia diutus ke Sarfat untuk menemui seorang janda yang sedang di dalam kesulitan hidup. Tapi bagaimana Elia mengatakan supaya dia memelihara Elia. Di dalam situasi kondisi yang sulit itu. Cuma perkataan Elia, buatlah kepadaku lebih dahulu roti bundar kecil. Kemudian baru engkau berikan kepada anakmu. Kepada engkau dan anakmu. Maka tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan ketika janda di Sarfat ini melakukannya, dikatakan di dalam firman Tuhan, tepung dalam tempayan itu tidak habis. Sampai dikatakan Tuhan mencurahkan hujan. Dan saat itulah berhentilah. Nah saudara, memang untuk mentaati itu tidak mudah. Tetapi ketika kita melakukannya, kita itu hidup di dalam garis kasih karunia. Kita hidup di dalam garis berkat. Tetapi ketika kita tidak melakukannya, firman Tuhan katakan kita ini hidup di dalam garis kutub. Kita hidup di dalam dua pilihan. Mana yang saudara pilih? Apakah engkau hidup di dalam garis berkat atau garis kutub? Kalau saudara sadar saat ini, mungkin saudara sedang tidak mentaati. Saudara hidup sembarangan. Tidak melakukan firman Tuhan, tidak memperdulikan Tuhan. Tetapi hari ini, mari kita bertobat. Masih ada kesempatan. Masih ada Tuhan yang sanggup mengubah kehidupan saudara. Sekali lagi saya mengajak jemaat GSKI Betani Nginden, Manyar, Suko, Citraland, bahkan sekota yang lainnya. Mari, biarlah kita ini menyaksikan kasih kemurahan Tuhan di tengah-tengah goncangan ini. Dengan apa? Dengan di mana kita ini menjadikan Yesus sebagai terang. Menjadikan Yesus seruan doa kita. Di mana kita berseru kepada Tuhan. Dan kita ini hidup di dalam ketaatan. Maka Tuhan memberkati di dalam kehidupan saudara. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.